Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-85 dalam pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada pertemuan malam hari ini kita masih di bab salat at-tatawwu, salat sunnah. Dan kita akan membaca hadis 360, masih melanjutkan terkait dengan salat rawatib. Iya, sedikit lagi akan habis salat rawatib. Sisa 4 riwayat. Setelah itu masuk di salat malam. Qala al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukhaffifu rak'ataini allataini qabla salati subh hatta inni aqulu aqra bi ummil kitab, muttafaqun alaih. Kata beliau rahimahullah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meringankan 2 rakaat sebelum salat subuh. Sampai saya bertanya, apakah belum membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, saking ringannya itu. Kemudian beliau bawa lagi riwayat yang sama, ringan, kemudian di hadits kedua bacaannya. Wan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qara'a fi rak'atail fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaat fajar beliau membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Riwayat Muslim. Ini sudah genap ya pembahasan 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum salat subuh, bacaan dan kaifiat cara pelaksanaannya. Sumber hadits Aisyah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, karena beliau bilang muttafaqun alaihi, berarti Al-Bukhari di nomor 1160 dan Imam Muslim di nomor 736. Sementara hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim saja itu di nomor 726. Derajat hadits tentunya alhamdulillah sahih. Sisa fikihnya, fikih hadits ringan sekali. Disunnahkan solat 2 rakaat sebelum subuh itu dengan meringankan bacaan, tidak panjang. Dengan meringankan bacaan. Iya. Saking ringannya Aisyah berkata, apakah beliau baca Al-Fatihah? Karena ringannya itu. Ringannya, iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat 2 rakaat sebelum solat subuh. Itu fikih pertama. Fikih kedua, sunnah membaca Al-Fatihah dengan Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Ini sangat jelas. Di dalam
melaksanakan sunnah 2 rakaat ringan sebelum sholat subuh, itu di 2 rakaat itu ada bacaan Al-Fatihah tentunya. Karena la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah apa yang dibaca? Jelas dalam hadits Abu Hurairah bahwa di rakaat pertama setelah Al-Fatihah sunnahnya Al-Kafirun. Di rakaat kedua Tirmidzi wa shahhah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu selesai sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, hendaklah ia berbaring atas sisi yang kanan. Hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Hadits sahih menurut Tirmidzi. Sumber hadits tadi, 2 hadis tadi. Hadits Aisyah itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 1160 dan Imam Muslim di nomor 736. Hadits Abu Hurairah yang kedua itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 2 halaman 415, Abu Daud di nomor 1261 dan At-Tirmidzi di nomor 420. Derajat hadits Aisyah sahih. Tak diragukan kan? Karena hadits Aisyah adalah riwayat siapa tadi? Ini Bukhari. Sahih. Iya, hadits Aisyah. Adapun hadits Abu Hurairah, iya, adapun hadits Abu Hurairah dhaif. Karena masalahnya hadits Abu Hurairah menukil Nabi perintahkan untuk berbaring. Falyattaji, lafaz perintah dari ucapan Nabi. Berarti wajib nanti. Tidak bisa tidak. Jadi nanti kita akan berbaring semua kalau tidak berdosa. Karena kan perintah. Falyattaji. Kalau hadits Aisyah di Bukhari perbuatan. Kalau perbuatan hukumnya apa? Sunnah. Lafaz kedua perintah. Falyattaji. Hendaklah dia berbaring. Kalau nanti ini sahih, maka wajib kita berbaring. Ya nanti kita begitu rame-rame. Habis sholat sunnah subuh harus berbaring. Terus sebelah kanan. Iya kan begitu. Karena lafaz perintah. Cuman haditsnya dhaif. Bahkan dari ucapan dhaif. Iya bahkan dari ucapan Nabi SAW. Dan telah datang dari Abu Hurairah. Dari jalur riwayat yang lain. Dari perbuatan Nabi. Ia dalam riwayat An-Nasa'i di nomor 1456, Ibnu Majah di nomor 1199, Al-Baihaqi di jilid 3 halaman 45. Kalau dari perbuatan Nabi betul, bisa didukung. Kalau dari perbuatan Nabi bisa didukung karena hadits Aisyah menukil perbuatan Nabi. Tapi kalau itu dari ucapan Nabi, dhaif. Iya. Hadits Abu Hurairah dhaif bahkan dari ucapan Nabi, dhaif dari ucapan Nabi. Iya. Yang benarnya dari hadits Abu Hurairah adalah menukil perbuatan Nabi. Kalau itu sahih karena didukung oleh hadits apa? Aisyah tadi. Fikihnya yang mau beliau sampaikan adalah disunahkan bila selesai sholat 2 rakaat fajar berbaring atas sisi yang kanan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kalau kita sholat sunnah di rumah seperti yang Nabi lakukan. Sholat sunnah di rumah seperti yang Nabi lakukan. Ini yang paling terakhir yang beliau sampaikan terkait dengan sholat rawatib. Dengan ini sudah tamat kita sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Semuanya sudah selesai. Setelah itu beliau akan menyampaikan hadits-hadits terkait dengan sholat malam. Terkait dengan sholat malam. Bab sholat malam. Hadits 346. Kata beliau wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salatul laili matna matna. Fa idza khasyiya ahadukumus subh shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Muttafaqun alaih. Ini hadits pertama terkait dengan salat malam. Walil khamsa wa sahahu Ibnu Hibban salatul laili wan nahar
matna. Wa qala Nasa'i hadza khata'un. Tentunya jelas nanti ya. Kata beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat malam itu dua-dua. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu salat malam. Dua-dua. Maka bila seorang di antara kamu takut telah datang waktu subuh, hendaklah dia salat 1 rakaat untuk mengganjilkan salat yang telah dilakukan, yaitu witir. Iya, yaitu witir. Dalam riwayat Imam 5 yang dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, ada lafaz salat malam dan siang, dua-dua. Ada tambahan kata siang. Kata Nasa'i, riwayat ini salah. Karena yang sahih dua-dua salat malam. Kalau siang, tambahan kata siang, itu dhaif. Lihat hadits Ibnu Umar, riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di 1137 dan Muslim di nomor 749. Adapun riwayat kedua itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 2 halaman 26, Abu Daud di nomor 1295, An-Nasa'i di jilid 3 halaman 227, Tirmidzi di nomor 597 dan Ibnu Majah di nomor 1322. Derajat hadits dulu, riwayat pertama sahih. Kalau riwayat pertama sahih, yang salatul laili matna, tidak diragukan itu Bukhari Muslim. Itu hadits Bukhari Muslim. Dan riwayat kedua dengan tambahan kata dan siang adalah riwayat yang dhaif, tidak diragukan. Ini riwayat kalau dalam istilah mustalah hadits menyelisih yang lebih utama. Ini syad. Ini hadits salah. Karena dalam riwayat Bukhari Muslim salat malam dua-dua. Tiba-tiba di luar Bukhari Muslim salat malam dan siang. Tambahan kata siang salah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nasa'i, salah. Iya, yang benarnya salat malam dua-dua. Salat malam dua-dua. Tambahan kata siang dhaif. Tambahan kata siang dhaif. Fikihnya sangat sederhana sekali sebagai pembuka dalam salat malam. Yang utama dalam melaksanakan salat sunnah malam atau siang adalah 2 rakaat dan boleh dengan 4 rakaat 1 kali salam. Khusus siang. Khusus siang, demikian pula malam. Cuman yang utama kalau siang memang boleh 4, tidak diragukan itu. Karena dhaif haditsnya kata apa? 4. Kenapa mereka mayoritas ulama mengatakan sholat siang boleh 4? Karena dhaif haditsnya. Karena dhaif haditsnya. Dan juga mereka mengatakan bersamaan dengan itu boleh dilakukan dengan dua-dua karena disamakan dengan sholat malam. Karena sama-sama sholat sunnah. Bukan karena haditsnya sahih. Bukan karena haditsnya sahih, tapi karena apa? Salat malam dan salat siang itu sama-sama. Kalau dia sama-sama salat sunnah, maka boleh dilaksanakan dua. Bukan karena dalil haditsnya sahih. Iya. Dan yang utama adalah dilakukan dua-dua. Dilakukan dua-dua. Tapi kalau ada yang melakukan 4, boleh. 1 kali salam. Iya, ada yang melakukan 4 1 kali salam boleh. Cuma lebih utama dua-dua. Sekali lagi dua-dua. Karena memang ini yang diucapkan oleh Nabi. Kata beliau salatul laili matna. Salat malam itu adalah dua-dua. Itu yang lebih utama. Iya, itu ada yang lebih utama. Kemudian hadits berikutnya, keutamaan salat malam. Kata beliau wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Masyaallah, akhrajahu Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling utama setelah salat fardu
adalah solat malam. Solat yang paling utama setelah solat fardu adalah solat malam. Iya, tidak ada yang lebih utama melebihi solat malam. Iya, dari solat sunnah setelah solat fardu. Selain solat fardu. Di sana sudah ada di kalangan para ulama rahimahumullah, mereka mengumpulkan ya keutamaan daripada solat malam. Iya, keutamaan daripada solat malam. Iya. Sana sudah dikumpulkan di selain Ramadan ataupun di bulan Ramadan. Apakah di selain Ramadan atau di bulan Ramadan? Adapun di selain Ramadan, hadis yang ada di hadapan kita ini. Hadis yang ada di hadapan kita ini adalah hadis yang menunjukkan keutamaan solat malam di Ramadan atau di luar Ramadan. Di Ramadan atau di luar Ramadan. Iya. Dan cukup sebagai keutamaan dari solat malam, itu dia adalah anjuran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran. Para ulama menyebutkan, kalau menyebutkan keutamaan solat malam, itu mereka biasa menyebutkan surat Al-Insan, itu di ayat 26, bisa nanti dibaca. Wa minal laili fasjudu lahu wasabbihu lailan tawila. Wa minal lail, min pakai min ya. Dan sebagian malam, bukan satu malam. Dan sebagian malam, fasjudu lahu, maka sujudlah untuk Allah. Sujudlah untuk Allah, diperintahkan. Allah tidak akan perintahkan kecuali itu adalah solat yang utama. Coba lihat solat rawatib. Ada nggak Allah perintahkan di Quran? Kan begitu pertanyaannya. Dari solat rawatib, itu sunnahnya tidak ada di Quran. Yang memerintahkannya, solat rawatib. Terus kenapa kita lakukan? Nabi. Dalil kita adalah dari sunnah, dari hadis. Adapun sholat malam, dalil kita Quran. Itu menunjukkan utamanya. Ini diantara dalilnya, firman Allah ini. Wa minal laili, dan sebagian malam. Karena ya kita dalam sholat malam, itu tidak sepenuh malam. Kecuali yang dinukil dari Nabi SAW dalam sholat tarawih. Itu beda, nanti ada penukilan. Iya. Wa minal lail, min litab'id, min bermakna sebahagian. Di sebagian malam fasjudu lahu, maka sujudlah karena Allah. Wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah mensucikannya iya pada malam yang panjang. Iya. Dan juga mereka menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat ya Al-Isra. Mereka juga sebutkan keutamaan solat malam secara umum ya di surah Al-Isra. Ya karena penulis hanya mewakilkan kepada kita satu hadis saja keutamaannya. Iya, padahal ini ada juga di Quran. Tapi kan ini buku hadis, tidak menyebutkan Quran. Tapi ada dalil Quran terkait dengan solat malam. Ada di surah Al-Isra 79. Allah Subhanahu wa taala juga ia menganjurkan kita untuk sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu di Al-Isra 79. Dan sebagian malam bertahajudlah sebagai sunnah yang agar supaya Allah membangkitkanmu, Rabbmu membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Di tempat yang terpuji. Demikian pula ada di surat Al-Muzammil, itu anjuran untuk melakukan salat malam. Iya, Allah katakan wallahu yuqaddirul lail wan nahar. Allah yang menentukan malam dan siang. Iya, Allah yang menentukan malam dan siang. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Allah katakan apa?
Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulutsayil lail wa nisfahu wa thuluthah wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Itu kan sebelumnya. Setelah itu wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Sungguh Rabbmu mengetahui bahasanya kamu berdiri, ya, hampir 2/3 malam, dan setengahnya, dan sepertiganya, dan sekelompok dari orang-orang yang bersamamu. Ayat ini di bulan Ramadan, iya. Ini terkait dengan sholat tarawih. Karena sholat tarawih adalah sholat malam juga. Sholat malam juga. Nabi SAW waktu Ramadan, beliau biasakan sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah tarawih. Sholat Ramadan. Dan beliau menganjurkan para sahabat untuk berdiri sholat di bulan Ramadan dengan mengharap pahala dari Allah. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, khusus sholat Ramadan. Man qama Ramadan imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri sholat di malam Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, iya, diampuni dosanya yang telah lewat. Kalau berdiri karena keimanan dan mengharap pahala, itu yang beliau anjurkan kepada para sahabat. Dan Nabi melakukan itu pada malam ke-23 Ramadan. Malam ke-23 Nabi sholat di masjid. Dan diikuti oleh sekelompok dari orang yang beriman. Itu dibilang tadi, malam 23. Dan dinukil oleh Abu Dar bahwa Nabi SAW sholat di malam 23 adalah thuluth, sepertiga malam pertama. Karena Nabi sholat Ramadan itu di awal. Sholat tarawih di awal. Jadi Nabi sholat bersama sahabat waktu itu thuluth al-lail, sepertiga malam pertama. Hanya sepertiga malam pertama. Setelah itu, ya ini kalau berdasarkan penukilan Aisyah, ya Nabi tidak pernah menambah 11 rakaat dengan witir. Cepat selesainya. Hanya sepertiga malam pertama. Itu di malam 23. Malam 24 Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar. Di malam ke-25 keluar lagi. Dan Nabi SAW sholat ila nisfil lail, sampai tengah malam. Itulah hadis ini, adalah ayat. Ini ayat. Jadi Nabi sholat itu tiga bentuk, tak? Thuluth sepertiga, nis setengah. Dia bagi 2 malam. Kemudian thulutsain 2/3, sisa sedikit. Bahkan dinukil dalam hadits Abu Dar, hampir kami berkata kita tidak bisa sahur nanti. Jadi malam ke-25 belum keluar. Pada malam ke-25 sekelompok dari sahabat lebih ramai daripada malam 23. Ikut di belakangnya. Malam 26 tidak lagi. Belum dah keluar. Pada malam 27 belum mengajak keluarganya dan istrinya untuk ke masjid. Malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar. Iya, karena Nabi SAW pernah datang juga orang tua bertanya, kalau saya ini tidak bisa bangun setiap malam di 10 terakhir, maka tunjukkan pada saya malam apa yang paling diharapkan. Kata Nabi, 27. Dan itu praktek dari perbuatan Nabi. 27 Nabi mengajak keluarganya dan istrinya. Dan di malam 27 belum keluar,
dengan sholat dari awal malam hingga sahur. Hingga sahur 11 rakaat. Hingga sahur. Dan Nabi membuka dengan 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan. Dinukil dalam hadits Aisyah. Sholat jangan kamu tanya panjangnya, bagusnya. Pokoknya di rakaat pertama belum buka dengan Al-Baqarah, tamat, An-Nisa tamat, Ali Imran tamat. Iya. Yang kamu bertanya kalau kita sudah pergi kencing ini. Biar tidak mau kencing. Iya. Jadi jangan bertanya bagusnya dan panjangnya. Kita tidak mampu itu. Yang jelas dilakukan sampai dikatakan oleh para sahabat kalau kita membuka riwayat yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih itu hampir hampir mereka tidak sahur. Kata Abu Dar, faqama bina hatta takhawwafana al-falah. Beliau sholat mengimami kami sampai kami khawatir al-falah. Dan al-falah maksudnya qala as-sahur, yaitu hampir kami tidak makan sahur. Inilah tadi thulutsai, 2/3 malam. 2/3 malam belum melakukan sholat. 2/3 malam belum melakukan sholat. 2/3 kan berarti sisa 1/3. 1/3 itu sholat maghrib, sholat isya. Itu sudah 1/3 malam, karena malam dihitung dari maghrib sampai terbit fajar. Terbenam matahari, terbit fajar. Terbenam matahari, terbit fajar. Ini hari ketiga. Di malam 27. Di malam berikutnya para sahabat juga datang ingin sholat. Bahkan mereka mengatakan sempurnakan seandainya di hari-hari setelahnya ini kami diimami juga. Cuma Nabi SAW tidak keluar lagi setelah itu. Terakhir di malam 27. Dan Nabi menyebutkan sebabnya beliau khawatir akan diwajibkan sholat malam Ramadan. Sehingga beliau tidak keluar. Ketika Nabi meninggal, maka di masa khalifahnya Umar, beliau hidupkanlah sholat tarawih secara berjamaah. Beliau menyuruh Ubay ibn Ka'ab untuk mengimami manusia. Dan sampai masa kita sekarang ini, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Ini beberapa penyebutan keutamaan, karena beliau cuma menyebutkan satu hadits tentang keutamaan sholat malam. Jelas sholat malam adalah sholat yang paling utama. Perintah Allah, perintah ajakan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sumber hadis tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Derajatnya sahih, fikihnya salat sunnah yang paling utama setelah salat sunnah rawatib adalah salat malam. Adalah salat malam. Adapun hadis berikutnya itu sudah mulai membicarakan rakaatnya. Sudah mulai membicarakan rakaatnya, insyaallah kita ambil di pertemuan kita yang akan datang, sekaligus sudah masuk di pembahasan witir insyaallah. Belum masuk waktu? Belum? Baik. Kita masuk di sini pertanyaan. Ustaz, apa hukum membaca novel? Baca Quran saja. Iya. Kalau mau cerita yang paling benar, yang tidak ada keraguan lagi yang kita baca, Quran. Waman asdaqu minallahi qila. Ucapan yang paling benar. Allah katakan waman asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Kalau mau membaca cerita yang paling bagus, baca Quran.
Allah berfirman, "Wa man ahsanu minallahi haditha." Siapakah yang paling bagus ceritanya daripada Allah? Jadi tidak usah kita baca novel. Ya, baca saja Quran. Baca saja Quran. Iya. Cuman cepat bosan ya baca Quran. Kalau novel tidak. Iyalah. Karena kalau baca Quran dapat pahala. Setan akan meniup mata kita. Ngantuk kok. Iya, karena baca Quran dapat pahala. Baca novel yang kita dapat angan-angan. Iya, pengen juga seperti yang ada dalam cerita situ. Akhirnya nanti kalau dia tentang pernikahan, dia bayangkan pernikahan seperti itu. Dia kira itu nanti menikah seperti film Indosiar. Padahal tidak. Di sana orang menangis dibayar. Istrimu menangis, kan begitu. Bahagia dibayar. Nah, jangan. Itu membuat kita nanti terlalu tinggi. Ya, harapan di dalam menikah dan membuat kita kecewa karena tidak sesuai dengan cerita di novel. Jangan, baca Quran saja. Baca kisahnya Fir'aun dengan Asia. Baca kisahnya istrinya Nuh dengan Nabi Nuh. Istrinya Lut dengan Nabi Nuh, Nabi Lut. Mantap. Baca istrinya Nabi Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Lebih bagus tuh. Lebih bagus. Iya, supaya enak dibaca dan faedahnya juga bagus. Alhamdulillah. Bagaimana jika Syekh Bilal membaca doa kunut pada sholat tarawih? Apakah dilakukan oleh makmum? Apakah mengangkat tangan atau diam tidak mengangkat tangan? Iya. Pertama kita aminkan. Iya, karena kunut pada sholat malam disyariatkan. Iya, kunut kan ada 3. Kunut sholat malam, kunut pada sholat kunut nazilah, dan kunut pada sholat subuh. Kunut pada kunut nazilah disyariatkan. Kunut witir, sholat malam yaitu di witir disyariatkan juga. Iya, jadi kalau kita dapat, ya kita aminkan. Kita ucapkan amin. Kita ucapkan amin. Kemudian apakah angkat tangan? Mayoritas angkat tangan. Mayoritas adalah mengangkat tangan. Mayoritas ulama mengangkat tangan pada doa witir kunut. Pada doa witir kunut. Iya, jadi sudah jelas ini ya. Dan ada yang berpendapat tidak angkat tangan. Dari sebagian ulama rahimahumullahu ta'ala. Ustadz, apa hukum sholat sunnah siang 4 rakaat sekali salam, dan sholat sunnah di malam hari 4 rakaat sekali salam? Sudah tadi. Atau lambat ke? Sudah tadi. Lebih utama 2-2. Dan boleh 4 sekali salam. Boleh 4 sekali salam. Apa hukum sholat 3 rakaat setelah sholat isya dengan niat sholat rawatib dan juga witir? Akan datang nanti ini. Akan datang nanti hadis dari Nabi yang terkait dengan sholat witir. Terkait dengan sholat witir. Tidak sopankah kita jika mengambil tempat di shaf pertama yang harusnya itu adalah tempat buat yang iqomah? Ya, seharusnya disimpankan ya. Kesian. Yang iqomah harus habis iqomah dia pergi paling belakang. Ya, kalau dibilang tidak sopan, kalau si muadzin tidak ya duduk di situ tadi, dia datang komat dari luar, tidak dikatakan juga tidak sopan. Tidak dikatakan juga tidak sopan. Tapi memberikan kesempatan, waktu, tempat bagi orang yang memegang urusan orang banyak, itu lebih dianjurkan. Lebih dianjurkan. Bagaimana hukum berteman dengan teman yang baik di depan kita dan di belakang dia bercerita
bercerita buruk kepada orang lain. Tidak apa-apa, bergaul saja, bersabar saja dengan itu. Ya, daripada kita tinggalkan, tidak apa-apa. Bergaul dengannya dan bersabar atas perlakuannya, itu lebih utama daripada kita tidak bergaul dengannya. Wallahualam. Ustaz, apakah kita mendapatkan pahala yang sama ketika kita menggantikan puasa mayit? Iya, karena yang melakukan mengqadha atau membadalkan orang yang telah meninggal, itu dia mendapatkan pahala penuh tanpa mengurangi pahala yang dia badalkan atau yang dia qadhakan. Dia dapat pahala penuh karena orang yang menjadi sebab seperti pelaku langsung. Orang yang menjadi sebab seperti pelaku langsung. Ad-dal 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjuki kepada sebuah kebaikan itu seperti pelaku. Bagaimana dia melakukan untuk orang lain? Kan sama pahalanya tanpa mengurangi. Iya. Makanya orang yang mau badal sebenarnya, daripada muncul pertanyaan apa hukum nanti umroh 2 kali untuk badal dan untuk dirinya, lebih baik dari awal niat saja badal, kan tidak mengurangi pahala kita. Yang penting kita sudah pernah umroh. Dari awal saja, dari awal mau pergi ke sana, pergi umroh, niat untuk badal ibu, badal bapak atau badalkan kakek, kan kita dapat pahala penuh daripada muncul pertanyaan umroh 2 kali dalam satu safar. Iya, karena kan dapat pahala penuh tanpa mengurangi pahala yang digantikan untuknya. Kita adzan dulu. Sebenarnya saya tidak suka kalau pertanyaan ini karena mengadukan tentang ustadz lain. Ustadz itu kalau ada sikapnya cuma supaya tidak berulang naik. Ustadz, di kampung saya alhamdulillah kajian sunnah sudah lama tersebar. Bahkan kajian tersebar di masjid-masjid. Namun ada satu masjid yang lumayan agak sempit tapi mewah. Terkait dengan ustadz-ustadz di situ. Tatkala ustadz mengisi di situ, jemaahnya ribut, bahkan suaranya lebih nyaring dari ustadz dari Quran Sunnah. Kemudian ada salah satu ustadz, ia mengisi di situ mundur demi memberikan pelajaran ke jamaah. Namun masjid ada ustadz lain yang mengisi sehingga dakwah masih jalan. Pertanyaannya Ustadz yang mundur ini dikomentari oleh ikhwah yang dikenal salafi dan mengatakan harusnya Ustadz sabar dan Ustadz tidak boleh memaksa orang memperhatikan saat di masjid. Yang penting mereka tidak bermaksiat. Sudah bagus katanya. Padahal jamaah yang dibela si ikhwah tersebut kadang saking mengganggu sampai-sampai ustadznya kehilangan fokus dalam menyampaikan ilmu. Dan ikhwah ini juga berdalil kalau jamaah secara syariat tidak salah. Iya. Ini sebenarnya kalau saya bukan ustadznya ya, kita tidak komentari ustadznya tadi berhenti atau tidak. Karena setiap ustadz punya ijtihad. Iya, apalagi disebutkan ada ustadz lain mengisi. Kan dakwah itu kan fardu kifayah. Iya, seorang ustadz berdakwah itu kan fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengisi, gugur dosa dari dia. Ya, ustadz juga nanti dia berijtihad. Apakah dia memang mundur lebih bermanfaat daripada, kan kadang kita terus terang, iya, untuk mengisi itu kan kita persiapan banyak, membaca banyak. Kadang kalau kita datang ke sebuah masjid dan di situ tidak didengar faedah yang kita persiapkan, kan apalagi ada ustadz lain yang mengisi, ya lebih baik kita cari masjid lain, kan begitu. Bisa saja ustadz itu berijtihad begitu. Kan sudah ada aja ustadz lain, berarti saya tidak wajib. Saya tidak wajib. Iya, ya dalam bab ya kita
menghargai waktunya Ustadz. Nah, iya. Cuman yang masalah kadang memang masalah kita ini kadang ikhwah lebih pintar daripada Ustadz. Ustadz itu kan kalau belum mereka berbuat maka penuh dengan pertimbangan. Artinya dia orang yang berijtihad. Sementara ikhwah tidak punya alat untuk berijtihad. Orang itu kan boleh berijtihad kalau dia tahu bahasa Arab. Dia tahu alat untuk memahami dalil, dia tahu usul fikih. Dia tahu kaidah fikih. Dia tahu usul tafsir kalau dia berdalil dengan ayat. Kadang ikhwah komentari Ustadz. Ustadznya sudah tamat bahasa Arab, dia matan jurumiyah hanya di kalam. Kalau sudah masuk kalam, ikut. Al kalam huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wat'i, ikut. Masuk bab i'rab, muntaber. Mundur. Tanpa. Nah, ini masalah. Terus dia komentari Ustadz, kan tidak cocok. Tidak cocok. Tak? Kalau memang Ustadznya salah, bolehlah kita berdiskusi. Ustadz itu enggak. Bukan berarti Ustadz tidak pernah salah. Tapi kalau salah, ada adabnya dengan Ustadz. Kita diskusikan dengan Ustadz. Iya, kita diskusikan dengan Ustadz. Dan kita tidak boleh kasih naik di tempat umum begini kalau masalah dengan Ustadz. Jangan, Ustadz kan ada adabnya. Kadang mereka melakukan sesuatu, kita tidak tahu sebabnya. Kita tidak tahu sebabnya. Jadi butuh saja kita musyawarah. Allah berfirman, wasyawirhum fil amr. Musyawarahlah mereka dengan perkara itu. Musyawarahlah dengan mereka dalam perkara itu. Jadi kalau ada masalah, musyawarahkan dengan ustadznya. Jangan pergi bicara di ikhwah. Itu kan menambah lagi fitnah. Menambah lagi malah yang ada adalah menggosipi ustadz. Menggosipi ustadz. Pokoknya jangan biasakan naikkan perkara ustadz ya ke ustadz lain di tempat umum. Jangan. Masalah yang tadinya orang-orang tidak tahu, akhirnya semuanya mau tahu. Padahal itu kan masalah qadiyatu a'yan. Permasalahan hanya untuk sebagian orang dan tidak semua orang yang bisa mengobatinya. Seharusnya disampaikan saja kepada ustadz secara pribadi yang bisa menasehatinya. Nggak usah sampaikan saja semua di semua ustadz, apalagi disampaikan di ikhwah. Jangan. Iya. Ustadz sunnah itu sedikit. Ustadz sunnah itu kan sedikit. Yang sedikit itu modal tak itu. Kalau kita ada salah sedikit, kita bicarakan kemana-mana, itu kan kurang lagi satu ustadz. Kurang lagi. Kan begitu. Pokoknya ustadz itu adalah seharusnya kita bela. Selama itu ustadz sunnah. Bukan kita bicarakan di mana-mana. Kita bicarakan ke ustadz saja yang mampu menasehatinya. Misalnya kita lihat, oh ustadz ini ada salah kayaknya. Kita sudah ke sana sama ustadz, tabi ustadz. Kayaknya salah itu. Pendalilan tak salah itu. Kalau diterima, alhamdulillah selesai masalah. Nggak usah dikasih tahu orang lain. Nggak usah dikasih tahu orang lain. Nggak usah diceritakan ke ustadz lain. Nggak usah. Iya. Nanti ternyata pendapatnya ustadz tadi, kita dengar pendapat ustadz lain dan lebih kuat dalilnya, maka kita berpindah karena dalil, bukan karena ustadz. Sebagian kita ini Masya Allah. Iya. Kalau ada ustadz yang menyelisih pendapat ustadz yang lain, padahal itu bisa saja ilmunya memang bacaannya baru segitu, robot dunia. Pokoknya sesat. Langsung begitu. Iya, langsung dikatakan bahwa ini tidak bisa ditanyakan sesuatu padanya. Jangan belajar sama dia. Ini kadang kita itu keterlaluan juga. Iya. Kadang
Cuman kita sebagai ustaz sabar saja. Ya kalau saya pribadi sudah biasa yang begitu. Biasa kita tanya jawab, biasa berpendapat sesuai dengan yang kita baca. Kadang tidak sedikit orang adukan di Ustadzul. Tidak sedikit. Iya, tapi kan kita, iya semampu kita. Masa kita dipaksa menjadi Ustadzul? Kan beda-beda orang kepintarannya. Iya, jangan dipaksa orang menjadi Ustadzul semuanya. Yang salah itu kalau ada ustadz berpendapat dikasih tahu yang benar, tidak juga berubah. Kan memang itu salah. Tak? Kalau ustadz kan kita berpendapat karena dalil. Yang penting kita, intinya kita nasihat, sampaikan ke ustadz-ustadz seperti dalam bab berdiskusi. Begitu saja. Kalau alhamdulillah, kalau memang diterima alhamdulillah. Dan itu kalau pelanggarannya terkait dengan orang banyak, sampaikan ke ustadz. Kan ada pelanggaran ustadz terkait dengan dirinya. Hanya dirinya saja. Ada juga masalah ustadz terkait dengan orang banyak. Kalau ini jangan diceritakan di semua ustadz. Cari saja ustadz yang kira-kira didengar oleh itu ustadz. Kalau nasihat. Kan sebagian kita ini kan begitu. Ada tidak semua ustadz juga diterima oleh orang nasihatnya. Kan begitu. Seperti antum nih, ikhwah. Itu kan tidak semua ustadz antum dengarkan nasihatnya, antum jalankan. Tapi ada ustadz bertanpa dalil, antum langsung dengarkan. Kan ada begitu, maka itu yang kita lihat, itu yang kita cari. Untuk menasehatinya misalnya, jangan biasakan naik-naikkan begini. Akhirnya nanti orang tanya semua, siapa itu? Iya, siapa itu? Wah ini masalah. Ini nanti masuknya jadinya gosipkan orang. Iya, kalau ada orang begini jangan dilayani. Karena orang yang membicarakan orang lain kepada kita, dia akan membicarakan kita. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, "Man fik namma ank." Siapa yang menceritakan orang kepadamu, dia akan menceritakan kamu di orang lain. Kalau dia ceritakan orang, dia gosip orang di kamu, nanti dia akan ceritakan kamu juga di sana. Iya, nah, hati-hati saja. Jangan, pokoknya intinya kalau saya jangan dinaikkan masalah begini. Iya, masalah yang seperti itu, karena lebih baik kita pergi tanya itu ustadznya, kenapa beliau seperti itu, kenapa tidak berhenti. Ada ijtihadnya tahu. Iya, jangan paksakan pendapat kita di orang. Iya, wallahu alam. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah sholat sunnah fajar bisa diqadha setelah sholat subuh? Bisa. Kalau kita terbiasa melakukannya kemudian qadarullah tertidur. Misalnya. Atau kita pingsan. Misalnya. Iya, boleh kita qadha. Setelah sholat subuh, boleh. Dan apakah ada dalilnya? Ada. Di masa Nabi ada sahabat melakukannya. Dan Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak mengingkarinya apa yang terjadi. Wallahu a'lam. Ustaz, berapakah afdolnya? Ustaz, jam berapa? Oh, jam ya. Saya kira tadi nomor 1. Ustaz, jam berapakah afdolnya wanita pulang ke rumah? Apakah tiap hari di masjid pagi sampai malam ya termasuk kurang afdol untuk seorang wanita? Saya tanyakan ini karena ingin menjadi standar wanita soleha. Wah, ngeri. Di mana di zaman ini wanita bermudah-mudahan keluar hingga malam hari. Iya, tidak ada sebenarnya standarnya. Jelas di Quran, waqarna fi buyutikun. Tinggallah di dalam rumahmu. Dan boleh dia keluar kalau ada hajat. Hajat untuk belajar atau hajat yang mubah. Boleh. Dengan izin dari suaminya kalau suami, dengan izin dari orang tuanya kalau itu adalah seorang yang belum bersuami. Iya. Kalau itu adalah orang yang belum bersuami. Dulu juga perempuan keluar
membantu suaminya, mengambilkan rumputnya, mengangkutkan kayunya, keluar juga. Artinya, iya, yang mereka pingit hanya gadis. Mereka pingit itu gadis yang belum menikah. Yang belum menikah. Iya, artinya di masa generasi terbaik mereka keluar. Mereka datang bertanya kepada Rasulullah. Mereka datang bermajelis. Bahkan mereka datang meminta kepada Rasulullah untuk dibuatkan majelis. Iya. Dan padahal mereka juga ada suaminya. Karena ada perempuan bercerita dengan suaminya, ada hukum yang dia tahu. Suaminya utus istrinya untuk bertanya. Penting ada maslahat yang memang untuk belajar, ya, atau maslahat yang mubah, boleh dia keluar rumahnya dengan izin dari suaminya, dan syarat lain adalah aman di jalan. Aman di jalan. Iya. Wallahualam. Karena ciri wanita, standar wanita soleha itu sebenarnya ciri utama bukan di jarang keluar. Ciri utama dia adalah semangat berilmu. Kemudian yang kedua semangat beramal. Kemudian yang ketiga termasuk bersunnah. Dia semangat dalam berpegang dengan sunnah. Iya, kemudian ciri keempat, dia adalah bersabar. Dia bertakwa. Bersabar, bertakwa. Dia bertawakal kepada Allah. Itu ciri-ciri wanita soleha. Ciri-ciri wanita soleha. Ada di sana kitab dikarang oleh anaknya Syekh Mukbil, Ummu Abdillah, Sifat Al-Mar'ah As-Solihah. Itu buku kedua yang beliau karang tentang wanita. Setelah sebelumnya, jauh sebelumnya, beliau tulis kitab Nasihati Linnisa. Nasihatku untuk para perempuan. Setelah itu keluar lagi ada buku yang ditulis Sifat Al-Mar'ah As-Solihah. Sifat wanita soleha, ciri mereka. Itu disebutkan di kitab itu banyak ciri. Banyak ciri, boleh dicari, wallahualam. Bolehkah seorang kafir masuk masjid, temani temannya dengan maksud semoga Allah kasih hidayah? Boleh, tidak apa. Orang kafir yang najis pemikirannya, bukan badannya. Nabi mengikat orang musyrik di tiang masjid. Kalau seandainya najis badannya, maka beliau tidak akan ikat di tiang masjid. Kalau ada orang musyrik ingin bersama kita bahkan masuk masjid, biarkan sampai dia mendengarkan Quran. Sampai mendengarkan Quran. Bahkan ada orang di Quran, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Jika ada seorang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, lindungi sampai dia mendengar kalamullah. Artinya kalau bukan karena mau mendengar kalamullah, tidak usah. Tapi kalau dia misalnya masuk masjid supaya dia dengar kalamullah, biarkan. Biarkan. Sebetulnya itu menjadi sebab apa? Hidayah. Menjadi sebab hidayah. Wallahualam. Masih banyak pertanyaan di sini di akhwat, tapi kita sudah 8:02. Mohon maaf, tadi kita terlalu panjang di situ ya. Di pertanyaan terkait dengan aduan Ustadz. Cuman sebenarnya sering naik yang begitu-begitu, saya terus terang melewatinya. Saya kasih lewat. Karena sebenarnya saya tidak suka kalau orang mengadukan Ustadz ke Ustadz lain. Karena kalau Ustadz daerah situ beda-beda ijtihad kadang. Ya, kadang begitu. Kadang juga ada orang mengadukan Ustadz tidak mengajar, mohon maaf. Tidak mengajar. Ada orang pernah dia bilang sama saya, Ustadz, itu Ustadz tidak mengajar, sibuk jual herbal. Diadukan begitu. Maunya adalah jawaban kita nanti, salah itu. Kalau saya tidak. Kenapa tahu dia jual herbal? Berapa uang yang kamu kasih beliau sebulan? Dia bilang sekian Ustadz. Saya tanya, itu cukup untuk gasmu? Kalau saya terus terang sama orang, kalau itu untuk kamu bisa hidup enggak? Cukup untuk beli gasmu?
bayar listrik. Berapa anaknya itu Ustaz? Sekian. Ada anak kecilnya? Ada. Cukup untuk beli popoknya itu. Kita bercerita begitu saja. Jangan kau mengadukan Ustaz bekerja, sementara kamu tidak cukup kasih amplop. Kamu mau Ustaz bertawakal tinggi, ya itulah bentuk tawakalnya, menjual. Jangan salahkan orang sibuk menjual, karena kita yang tidak kasih uang. Kan begitu. Kita mau pergi curhatkan Ustadz supaya Ustadz itu dijelekan karena bekerja tidak mengajar. Terus kita tidak mau kasih dia uang. Coba kasih uang Ustadznya 10 juta. Insya Allah tidak kerja itu. Kadang kita ini begitu, tidak adil. Ustadznya disuruh bersabar. Ustadznya, ini Ustadz kurang bertawakal. Bodoh ini. Iya, gimana caranya? Ustadz juga butuh kasih uang istrinya. Kan tidak cocok kita curhatkan Ustadz baru. Begitu. Kan, ya enggak saudara? Gimana ini? Antum sepakat enggak? Ya kan begitu. Baru mau lagi diganti dengan ustadz lain. Cari-cari Ustadz. Sebelum Ustadz itu kamu selesaikan, sama Ustadz itu akan lari juga nanti. Pasti nanti jual herbal lagi. Kan? Ini kan masalahnya sama Ji. Masalahnya adalah tidak ada jaminan kehidupan. Kita ini mau Ustadz itu bertawakal tinggi. Bertawakal tinggi. Kita susah juga mewajibkan orang, tapi kita tidak tahu haknya orang. Ini macam-macam keluhannya orang. Iya, macam-macam keluhannya orang. Makanya hati-hati menjawab atau menjelekkan Ustadz. Kalau ada orang begitu, tanya dulu baik-baik. Siapa tahu memang harus begitu atau ada hal yang kita tidak tahu. Kalau saya begitu, wallahualam. Yang jelas, kalau saya harap bahwa kita jangan menggosipkan Ustadz. Kan ada saja ijtihadnya dah. Jangan lagi kasih naik. Jangan lagi kasih naik. Lebih bagus. Lebih bagus, kita juga lebih aman. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.